yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba wa man ya'ba qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yaitu artinya setiap dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, siapa orang-orang yang enggan itu? Rasulullah menjawab, man ata'ani, barang siapa yang mentaatiku dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dan man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dan ia berdurhaka kepadaku, maka dialah orang-orang yang enggan. Jadi saya mengangkat judul ini agar kita jadikan sebagai pedoman kita. Kenapa saya mengangkat dari bangun tidurnya Rasulullah? Karena dari bangun tidur saja kita sudah menjadikan cerminan untuk kita sampai kita tidur lagi. Jadi dari kita untuk melakukan perjalanan seharian kita, dari bangun tidurlah awal mood kita terkontrol dari bangun pagi tadi. Nah, jadi diangkat dari hadis Rasulullah dari Abu Dawud, hadis ke 1367, yaitu mengatakan bahwa terjadinya kisah Ibnu Abbas, yaitu beliau menginap di kediaman Sayyidah Maimunah. Beliau menginap di kediaman Sayyidah Maimunah, yaitu Rasulullah melakukan sholat malam di sana dengan tujuan untuk melihat bangun tidurnya Rasulullah. Jadi ini perlu dicatat ibu-ibu atau bapak untuk diamalkan nantinya bagaimana bangun tidurnya Rasulullah. Yaitu yang pertama, Rasulullah ketika bangun tidur saja beliau duduk terlebih dahulu, tidak langsung baca doa, tapi duduk terlebih dahulu. Nah, setelah beliau duduk terlebih dahulu, beliau menggunakan tangan yang bersih, lalu beliau menghilangkan kantuknya dengan tangannya tadi. Nah, jadi terlebih dahulu hilangkan kantuk terlebih dahulu. Karena kebiasaan dari kita setelah bangun tidur kita langsung doa. Nah, itu yang menyebabkan doa tadi tidak tersampaikan di jiwa kita, karena kita masih dalam keadaan kantuk. Nah, jadi kebanyakan dari kita seperti itu. Jadi terlebih dahulu sebaiknya untuk duduk, kemudian hilangkan kantuk dengan tangan yang bersih. Ada hadis lain yang mengatakan kalau tangannya kita nggak tahu, kita sudah menjelajahi area mana dengan tangan kita nggak sadar gitu. Nah, sebaiknya untuk dibersihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah Rasulullah menghilangkan kantuknya, beliau membaca surah Ali Imran 11 ayat terakhir. Itu adalah sebagai tuntunan hidup. Nah, setelah itu baru dari hadis selanjutnya mengatakan bahwa Rasulullah membaca doa bangun tidur, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, itu tadi bagaimana tuntunan Rasulullah itu dari beliau bangun tidur, duduk terlebih dahulu, kemudian menghilangkan kantuk beliau, kemudian beliau membaca surah Ali Imran 11 ayat terakhir, dan baru beliau membaca doa. Nah, kemudian bagaimana dengan sholatnya Rasulullah, sholat malamnya Rasulullah? Nah, setelah Rasulullah bangun dari sudah membaca doa tadi, beliau pergi ke tempat yang tertutup untuk mengambil wudhu. Nah, setelah itu beliau pergi ke musholanya di kediaman Maimunah tadi, dan beliau di sana diikuti oleh Ibnu Abbas, dari belakang. Nah, kemudian Ibnu Abbas itu ingin sholat bersama beliau. Karena Ibnu Abbas hanya satu seorang makmum, jadi ketika Ibnu Abbas itu berjalan di belakang Rasulullah menarik tangan Ibnu Abbas sehingga sejajar dengan beliau. Nah, inilah dalil yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan ketika seorang makmum itu hanya seorang saja untuk sejajar dengan Rasulullah, sejajar dengan imam maksudnya. Nah, jadi itu tuh hadisnya itu belum habis. Hadis itu mengatakan bahwa nantinya apabila itu dialasankan apabila yang imam tadi ini yang makmum tadi itu ditakutkan tidak bisa menjaga diri, contohnya anak-anak, jadi itu disejajarkan dengan imam. Tapi kalau seandainya seperti orang yang sudah
balik atau berikan sedikit ke belakang ketika hanya seorang makmum saja. Nah, sholat malam beliau itu rakaatnya 2, 2, 2, 2, 2, dan 1 rakaat itu witir. Jadi 11 rakaat. Nah, jangan ditanyakan lantas tulihinna wa husnihinna. Jangan tanyakan berapa panjangnya rakaat sholat Rasulullah itu dan berapa bagusnya Rasulullah itu. Karena ada di kediaman Sayyidah Aisyah, itu tuh beliau 1 rakaat dari 4 rakaat itu di kediaman Sayyidah Aisyah, itu 1 rakaatnya ada beberapa sahabat yang ingin mengikuti atau penasaran sama sholat malamnya Rasulullah. Nah, jadi beliau mengikuti. Nah, kemudian setelah beliau mengikuti, para sahabatnya ini dikiranya Rasulullah itu membaca Al-Baqarah sampai 100 ayat saja lalu rukuk. Ternyata Rasulullah itu membaca sampai 286 ayat dalam surah Al-Baqarah. Itu 1 rakaat. Dikira langsung rukuk, ternyata lanjut Alif Lam Mim surah Ali Imran 200 ayat sampai ke la'allakum tuflihun. Lalu lanjut lagi ke surah An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman 1 rakaat. Nah, itu tuh sholatnya Rasulullah 1 rakaat. Bagaimana dengan kita? Nah, oleh karena itu disesuaikan saja sesuai dengan kemampuan kita untuk sholat malam. Nah, jadi banyak juga yang pendapat yang mengatakan bahwa sholat malamnya Rasulullah itu ada 9, ada yang 13, ada yang 11, tapi kebanyakan Rasulullah melakukan itu 11 rakaat. Nah, sebenarnya kalau diperbicarakan lagi, itu banyak sekali pendapat-pendapat yang mengatakan tentang sholat malam Rasulullah. Nah, itulah kenapa sholat tarawih itu 11 rakaat kebanyakan. Ada juga yang mengatakan 23 rakaat. Itu dari istimahnya Ubay Fatal. Nah, jadi di situ saya mengambil kesimpulan karena waktu juga Ustaz mau ceramah. Jadi kesimpulannya adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 itu mengatakan maka lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yaitu dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang patut kita contoh. Jadi ibu-ibu dan bapak, kakak-kakak semua, bahwasanya ajaran Rasulullah itu pedoman untuk kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Karena akhlak Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Akhlak beliau itu masya Allah mulia sekali. Jadi tidak diragukan lagi untuk meniru atau menjadikan Rasulullah itu pedoman bagi kita. Karena dalam surah Ali Imran ayat 31 juga mengatakan bahwa katakanlah jikalau engkau mencintai Allah, nah jikalau engkau mencintai Allah maka ikutilah sunnahku, petunjukku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin sekian dari saya.